Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2 SD Al-Firdaus. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan belajar tematik, tema 2, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, silakan alat tulisnya dipersiapkan terlebih dahulu ya anak-anak. Langsung saja kita ke pembelajaran yang ketiga. Nah, sekarang perhatikan halaman 131. Nah, di sana terdapat gambar Benny dan teman-temannya sedang melaksanakan lomba tenis meja. Selanjutnya, kalian baca cerita singkat yang berjudul Lomba Tenis Meja Cilik. Nah, kalau sudah, berikut adalah kata-kata atau kalimat yang mungkin dari beberapa siswa ada yang belum memahaminya. Nah, berikut adalah kata yang berada dalam cerita lomba tenis meja cilik. Untuk kata yang pertama beserta maknanya yaitu tribun, yang berarti kawasan duduk. Yang kedua, bat, maknanya raket tenis. Yang ketiga, cilik, yang maknanya kecil. Yang keempat, poin, maknanya skor berupa angka yang diperoleh pemenang. Dan yang kelima, net, yang maknanya pembatas meja di tengah. Nah, saat bermain tenis meja, pasti membutuhkan alat dan bahan ya. Nah, ada yang tahu apa saja alat dan bahannya? Ya, alat dan bahan yaitu bat, net, meja, dan yang pasti bola pingpong. Itu tadi adalah alat dan bahan saat bermain tenis meja. Sekarang perhatikan alat dan bahan tersebut. Kira-kira bagaimana ciri-ciri benda-benda tersebut? Ada yang sudah tahu? Nah, sekarang kita perhatikan sama-sama ya bagaimana ciri-ciri dari benda tersebut. Untuk yang pertama yaitu bola pingpong. Memiliki ciri-ciri berwujud benda padat, berbentuk bulat, terbuat dari plastik. Yang kedua, meja. Yang memiliki ciri-ciri berwujud benda padat, terbuat dari kayu, permukaannya halus. Yang ketiga, bat. Memiliki ciri-ciri berbentuk benda padat, permukaan halus dan datar, memiliki gagang untuk berpegangan. Dan yang keempat, net, yang memiliki ciri-ciri berwujud benda padat, terbuat dari benang. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham ya? Apa saja alat yang digunakan untuk bermain tenis meja? Nah, kalau sudah paham, selanjutnya saat Benny dan teman-teman bermain tenis meja, banyak skor yang mereka dapatkan, yaitu 45 poin. Jika Benny melalui babak penyisihan, semifinal, dan final, berapakah skor yang diperoleh Benny setiap babak? Jadi, Benny memiliki 45 poin dan melewati 3 babak. Yang artinya 45 dibagi 3 sama dengan 15. Jika diubah dalam pengurangan berulang, maka 45 dikurangi 3 sebanyak 15 kali sama dengan 0. Nah, jadi skor yang diperoleh Benny setiap babak ada 15 poin. Masih ingat kan anak-anak arti dari pembagian itu apa? Di pembelajaran sebelumnya sudah dibahas ya arti dari pembagian. Ya, arti dari pembagian yaitu pengurangan berulang. Seperti contoh berikut ini. 12 dibagi 2 sama dengan 6 atau 12 dikurangi 2 sebanyak 6 kali yang menghasilkan angka 0. Nah, sekarang perhatikan tabel berikut ini.
menentukan pasangan bilangan satu angka yang hasil baginya ditentukan. Nah, untuk yang atas itu adalah pembagi. Dan yang untuk yang sebelah kiri itu adalah bilangan yang dibagi. Nah, untuk tabel yang pertama terdapat angka 12, bawahnya 14, 16, dan 8. Jadi, 12 dibagi 2 yaitu 6. Dan 14 dibagi 2 hasilnya 7. Begitu juga seterusnya. Nah, itu tadi materi tentang pembagian atau bisa diartikan dengan pengurangan berulang. Sudah bisa dipahami ya anak-anak? Nah, kali ini kita akan belajar peralatan menggambar. Masih ingatkah kalian alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar? Kira-kira apa saja ya? Nah, sekarang perhatikan tabel berikut ini. Nah, di sana terdapat nama alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar beserta cara menggunakan alat dan bahan menggambar. Untuk yang pertama, yaitu buku gambar, digunakan untuk tempat membuat gambar imajinatif. Yang kedua, pensil. Cara menggunakannya yaitu alat yang digunakan untuk membuat pola gambar imajinatif. Yang ketiga, pensil warna. Cara menggunakannya, alat tulis yang digunakan untuk mewarnai gambar imajinatif. Keempat, penggaris. Cara menggunakannya, menggaris pinggir buku gambar dan digunakan untuk membuat pola jika dibutuhkan garis lurus. Dan yang terakhir atau yang kelima, karet penghapus. Cara menggunakannya untuk menghapus pola yang salah. Nah, itu tadi tentang pembelajaran yang ketiga. Sudah paham ya anak-anak? Nah, selanjutnya kita akan belajar pembelajaran yang keempat. Sekarang perhatikan buku kalian di halaman 140. Dari gambar tersebut terlihat jelas Benny dan teman-temannya sedang bermain bola kertas yang dilakukan di lapangan sekolah. Kira-kira benda apa saja yang digunakan untuk permainan bola kertas? Ya, permainan bola kertas membutuhkan alat dan bahan. Nah, berikut ini adalah alat dan bahan yang ada di permainan bola kertas, yaitu karet gelang, kertas, dan batu. Itu adalah alat dan bahan yang digunakan saat bermain bola kertas. Nah, sekarang perhatikan alat dan bahan tersebut. Kira-kira bagaimana ciri-ciri benda-benda tersebut? Ada yang sudah tahu? Nah, mari kita cari tahu bersama-sama ciri dari alat dan bahan tersebut. Nah, untuk yang pertama, karet gelang memiliki ciri-ciri berwujud benda padat, benda lunak, lentur, dan elastis. Yang kedua, kertas memiliki ciri-ciri berwujud benda padat, tekstur halus atau permukaan halus, mudah dirobek, dan bahan tipis. Dan yang ketiga, batu memiliki ciri-ciri berwujud benda padat, permukaan kasar atau tidak rata, keras, dan berat. Nah, untuk selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut ini. Kita akan membahas pembagian diubah dalam bentuk perkalian. Saat Benny bermain bola kertas tadi, Benny memasukkan 6 bola kertas ke dalam 3 kantong plastik. Maka 6 dibagi 3 sama dengan 2. Terdapat 2 bola pada setiap kantong plastik. Jika dibalik menjadi perkalian, maka sebanyak 3 kantong plastik mendapatkan 2 bola kertas di setiap kantongnya. Kalimat matematikanya bisa diperhatikan di samping berikut ini, yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2.
Karena 2 dikali 3 sama dengan 6. Contoh lain seperti berikut ini. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jika diubah dalam perkalian yaitu 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi 10 dibagi 5 sama dengan 2. Karena 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang gambar imajinatif. Masih ingat kan apa arti gambar imajinatif? Ya, gambar imajinatif yaitu gambar khayalan atau gambar tidak nyata. Nah, kali ini kita akan membahas langkah-langkah membuat gambar imajinatif. Perhatikan gambar imajinatif di halaman 147. Nah, di sana terdapat gambar vas bunga. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah menggambar imajinatif. Untuk yang pertama, sediakan semua alat yang dibutuhkan. Yang kedua, buat garis pinggir atau garis tepi pada buku gambar. Yang ketiga, buat pola gambar karet gelang. Yang keempat, arahkan pada gambar karet gelang membentuk vas bunga. Dan yang terakhir, warnai pola gambar dengan pensil warna atau krayon. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar pembelajaran 3 dan 4. Tidak lupa, setiap akhir pembelajaran ada tugas dari teacher. Nah, berikut tugas yang akan kalian kerjakan. Nah, setelah selesai mengerjakan, jangan lupa untuk di-upload di Google Drive masing-masing ya. Nah, pesan dari teacher, tetap jaga kesehatan dan kebersihan dengan cara rajin mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker apabila keluar rumah, dan jangan lupa jaga jarak. Nah, sekian dari teacher, kurang lebihnya teacher mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.